Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Senin pagi meninjau persiapan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan secara tatap muka. Setelah meninjau persiapan tersebut, ia menilai suasana maupun persiapan di SMP Negeri 17 sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Bahkan ia menegaskan, di saat proses belajar secara tatap muka dimulai, maka tidak diperbolehkan bagi siswa untuk berkumpul selain di ruangan yang telah disediakan. Hari ini kita melakukan peninjauan monitoring ke SMP 17. Tujuannya kita ingin melihat kesiapan sekolah dalam melaksanakan proses belajar tatap muka di era pandemi. Berdasarkan hasil monitoring kita tadi, pengecekan semuanya sudah standar atau protokol kesehatan sudah diikuti, sudah disediakan semua untuk proses belajar tatap muka, kapasitas ruang belajar. Bagaimana kita ketahui sekitar 32 siswa, tapi dalam pelaksanaan belajar tatap muka di era pandemi ini cuma diisi 16 siswa. Artinya menerapkan shift belajar yang dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian 16-nya lagi shift kedua besoknya. Kalau hari Senin ini 16 siswa, besoknya hari Selasa 16 siswa lagi. Begitu seterusnya. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur juga mengatakan bahwa pihak sekolah telah menyediakan fasilitas belajar dan pencegahan terhadap wabah COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk di hari pertama belajar, maka pihak sekolah akan mendatangkan 50% siswa dari keseluruhannya. Terkait dengan persiapan pembelajaran normal di SMP 17 Tanjung Jabung Timur, kami sudah menyiapkan yang pertama cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sabun cair maksudnya, di setiap ruang kelas, di depan kantor, di depan perpustakaan, kemudian di depan ruang laboratorium, semua kita siapkan. Kemudian yang kedua, termogan kita siapkan 3 setiap jenjang atau setiap tingkat. Kelas 7 1 termogan, kelas 8 1 termogan juga, dan kelas 9 juga ada 1 termogannya. Terkait dengan sistem belajar, kita sudah siapkan jadwal pembelajaran dan 2 shift. Untuk hari pertama kita mendatangkan anak 50%-nya dari keseluruhan. Kelas 7 50%-nya, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kita belajar mulai jam 8 sampai jam 11 kurang 10 menit karena tidak ada jam istirahat. Jadi tetap jam 7.30 kita sudah siap untuk mengecek suhu anak-anak dan memastikan anak mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruang kelas. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur meminta supaya setiap sekolah membuat checklist kesiapan dari sekolah, di antaranya surat pernyataan dari orang tua siswa. Kita sama-sama dengan Pak Sekda selaku gugus tugas kabupaten meninjau sekolah-sekolah dalam rangka untuk persiapan proses belajar mengajar tatap muka. Nah, kita melihat kesiapannya tadi Pak Sekda, gimana sekolah-sekolah ini dalam rangka tatap muka itu. Terakhir kita kan sudah mendapatkan surat edaran dari gugus tugas kabupaten nomor 140 tanggal 24 Juli 2020 yang menyatakan bahwa pemetaan risiko di kabupaten ini sudah zona hijau. Nah, artinya sekolah sudah siap untuk dibuka. Nah, tadi kita memastikan ya insya Allah kalau hasil dari evaluasi sekolah-sekolah kita sudah siap untuk dibuka ya. Adanya wacana untuk membuka sekolah secara tatap muka disambut baik oleh Dewan Pendidikan Tanjung Jabung Timur, dan ia menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah ini merupakan langkah yang tepat. Prinsipnya kami mendukung dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkaitan dengan rencana
tatap muka atau kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka yang selama ini dalam masa pandemi COVID-19 ini dilaksanakan dengan daring. Kita tahu bahwa tidak semua murid yang ada di Tanjung Jabung Timur ini mempunyai fasilitas itu, dan juga untuk sinyal belum merata juga. Oleh karena itu atas nama Dewan Pendidikan Kabupaten dan mewakili komite-komite seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, memang seyogyanya ini dengan kesulitan-kesulitan yang ada ini menjadi bahan kajian bahwa kita ini penting adanya tatap muka yang selama ini dengan daring itu. Dan juga dengan adanya daring ini, keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan proses belajar dengan orang tua ini banyak keluhan dari orang tua. Jadi tidak semua orang tuanya itu bisa mendidik anaknya. Ternyata dengan adanya pandemi ini terlihat betul bahwa di dalam dunia pendidikan ini tidak cukup, tidak cukup dengan orang tua saja, memang butuh adanya guru. Nah, guru ini adanya di sekolah-sekolah, artinya kita mendukung. Amalia Putri Aini, siswi kelas 9 juga setuju karena belajar secara tatap muka ini dianggapnya lebih efektif. Setuju. Alasannya apa, Dek? Karena lebih efektif. Lebih efektif. Kalau misal pakai daring tuh terkadang terhambat sinyal, kuota juga. Kalau tatap muka? Kalau tatap muka tuh kan kalau misal lebih mengerti. Terus tidak terhalang sinyal. Kalau mau bertanya tuh tidak perlu nunggu sinyal bagus. Iya, nunggu sinyal bagus. Intinya komunikasi lancar. Iya. Dari Tanjung Jabung Timur, Aksi Tanjab melaporkan.